warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andinia Dayung Puji, NIM 1860010. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi Tadris Matematika IAIN Parepare. Di sini saya akan menjelaskan mengenai titik sampel. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, konsep titik sampel, yang kedua, kaidah perkalian, yang ketiga, kombinasi, dan yang keempat, permutasi. Yang pertama, apa sih itu titik sampel? Teman-teman pasti bertanya-tanya, titik sampel itu apa? Jadi, titik sampel adalah hasil dari percobaan dan merupakan anggota himpunan dari ruang sampel. Contoh, misalkan saya melemparkan 2 buah koin, maka kemungkinan yang akan muncul ada 4. Kemungkinan pertama, koin pertama akan muncul angka dan koin kedua akan muncul angka. Kemungkinan kedua, koin pertama akan muncul angka dan koin kedua akan muncul gambar. Kemungkinan ketiga, koin pertama akan muncul gambar dan koin kedua akan muncul angka. Dan kemungkinan keempat, koin pertama akan muncul gambar dan koin kedua akan muncul gambar. Jadi, titik sampel jika saya melemparkan 2 buah koin ada 4, yaitu angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Jadi, itu tadi konsep dari titik sampel, di mana titik sampel yaitu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Titik sampel juga bisa disebut dengan setiap anggota himpunan dari ruang sampel. Jadi, setelah ada ruang sampel, maka anggotanya itu disebut dengan titik sampel. Selanjutnya yaitu kaidah perkalian. Ada beberapa cara dalam menentukan banyak titik sampel. Yang pertama, tabel silang. Yang kedua, diagram pohon. Yang ketiga, pasangan berurut. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Suatu perusahaan perumahan menawarkan bagi calon pembeli pilihan rumah gaya luar berbentuk tradisional, Spanyol, kolonial, dan modern di daerah pusat kota, pantai, dan bukit. Dalam berapa banyak pilihan seseorang pembeli dapat memesan rumah? Yang pertama, kita menggunakan tabel silang. Kita buatkan dalam bentuk tabel. Di dalam soal diketahui daerah perumahan ada 3, yaitu bukit, pantai, dan pusat kota. Sedangkan rumah gaya luar ada 4, yaitu modern, Spanyol, tradisional, dan kolonial. Selanjutnya kita pasangkan. Daerah perumahan bukit dipasangkan dengan rumah gaya luar modern, maka hasilnya bukit dan modern. Bisa kita simbolkan yaitu B, M. Begitupun dengan selanjutnya. Sampai dengan daerah perumahan pusat kota dipasangkan dengan rumah gaya luar kolonial, maka hasilnya pusat kota kolonial. Sehingga dari tabel di atas bahwa ada 12 cara dalam memilih dan memesan rumah. Selanjutnya kita menggunakan diagram pohon. Masih dengan soal yang sama, suatu perumahan, perusahaan dan perumahan
menawarkan bagi calon pembeli pilihan rumah gaya luar berbentuk tradisional, Spanyol, kolonial, dan modern di daerah pusat kota, pantai, dan bukit. Dalam berapa banyak pilihan seseorang pembeli dapat memesan rumah. Rumah gaya luar ada modern, Spanyol, tradisional, dan kolonial yang akan dipasangkan dengan daerah perumahan. Rumah modern dipasangkan dengan daerah bukit, pantai, dan pusat kota. Rumah Spanyol dipasangkan dengan daerah bukit, daerah pantai, dan daerah pusat kota. Rumah tradisional dipasangkan dengan daerah bukit, daerah pantai, dan daerah pusat kota. Begitupun dengan rumah kolonial dipasangkan dengan daerah bukit, pantai, dan pusat kota. Jadi bisa dilihat pasangan yang terbentuk, yaitu jika dipasangkan rumah modern dengan daerah bukit, maka hasilnya itu modern dan bukit. Modern dipasangkan dengan pantai, modern dan pantai. Begitupun selanjutnya modern dan kota, Spanyol dan bukit, Spanyol dan pantai, Spanyol dan kota, tradisional dan bukit, tradisional dan pantai, tradisional dan kota, kolonial dan bukit, kolonial dan pantai, dan kolonial dan kota. Jadi, bisa dilihat pasangan yang terbentuk ada 12 dalam memilih rumah. Cara selanjutnya yaitu pasangan berurut. Dari contoh di atas, misalkan himpunan daerah perumahan dinyatakan dengan P, himpunannya B, P, K, dan rumah gaya luar dinyatakan dengan Q, himpunannya yaitu M, S, T, O. Maka pasangan terurut dari himpunan P ke himpunan Q adalah hasil kali antar keduanya, yaitu P kali Q. Himpunan P dikali dengan himpunan Q, di mana himpunan P itu B, P, K, dan himpunan Q yaitu M, S, T, O, sehingga menghasilkan B, M, B, S, B, T, B, O, P, M, P, S, P, T, P, O, K, M, K, S, K, T, dan K, O. Jadi bisa dilihat ada 12 cara dalam memilih rumah. Itu tadi 3 cara dalam menentukan titik sampel, yaitu tabel silang, diagram pohon, dan pasangan berurut. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah dimengerti? Oke, kalau sudah dimengerti kita lanjut ke kaidah perkalian. Salah satu masalah yang harus dihadapi dan dicoba diberi nilai oleh statistikawan ialah unsur kemungkinan yang berkaitan dengan munculnya kejadian tertentu bila suatu percobaan dilakukan. Dalam banyak hal, suatu soal peluang dapat diselesaikan dengan menghitung jumlah titik dalam ruang sampel tanpa perlu membuat daftar unsurnya. Patokan dasar mencacah yang sering disebut sebagai aturan perkalian dinyatakan sebagai berikut. Jadi, kaidah perkalian ini sering juga disebut dengan kaidah mencacah. Bila suatu operasi dapat dilakukan dengan N1 cara dan bila untuk tiap cara ini operasi kedua dapat dikerjakan dengan N2 cara, maka kedua operasi itu dapat dikerjakan bersama-sama dengan N1 cara dan N2 cara. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana maksud dengan N1 dan N2 cara? Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh.
Contoh 1. Berapa banyak titik sampel dalam ruang sampel bila sepasang dadu dilantungkan 3 kali? Pelemparan pertama ada 6 kemungkinan, pelemparan kedua ada 6 kemungkinan, dan pelemparan ketiga ada 6 kemungkinan. Karena mata dadu ada 6, maka setiap pelemparan itu kemungkinannya ada 6. Sehingga dadu pertama dapat menghasilkan salah satu dari N1 sama dengan 6, jadi N1 sama dengan 6, dan N2 sama dengan 6, N3 sama dengan 6. Jadi pasangan dadu itu dapat menghasilkan N1 kali N2 kali N3 sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 posisi. Contoh 2. Masih dengan soal yang sama seperti dalam menentukan titik sampel, tapi di sini kita tidak lagi menentukan dengan cara tabel silang, diagram pohon, dan pasangan berurut, tapi kita menggunakan kaidah perkalian. Yaitu soalnya suatu perusahaan perumahan menawarkan bagi calon pembeli pilihan rumah gaya luar berbentuk tradisional, Spanyol, kolonial, dan modern di daerah pusat kota, pantai, dan bukit. Dalam berapa banyak pilihan seseorang pembeli dapat memesan rumah? Rumah kemungkinannya ada 4 dan daerah kemungkinannya ada 3. Sehingga N1-nya sama dengan 4 dan N2-nya sama dengan 3. Maka seorang pembeli dapat memilih salah satu dari N1 kali N2 kita kalikan, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12 kemungkinan rumah. Oke, itu tadi cara menentukan titik sampel menggunakan kaidah perkalian. Selanjutnya kita masuk ke kombinasi dan permutasi. Untuk mempelajari kombinasi dan permutasi, kita harus paham dulu definisi dari kombinasi dan permutasi. Misalkan N2R adalah bilangan. N tambah R dibaca N ditambah R. N kali R dibaca N dikali R. Nah, di sini diperhatikan tambah dan kali itu apa, teman-teman? Disebut dengan operasi bilangan. Saya punya 2 buah bilangan, yaitu N dan R. Kalau tandanya tambah artinya ditambah, kalau tandanya kali artinya dikali. Sama halnya penjumlahan dan perkalian. Kombinasi dan permutasi sebenarnya adalah sebuah operasi bilangan. Kombinasi itu dilambangkan dengan C, sedangkan permutasi dilambangkan dengan P. Sebelum kita membahas perbedaan kombinasi dan permutasi, kita tahu dulu apa persamaan P dan C. Keduanya memiliki kesamaan. Fungsinya yaitu untuk mencari banyaknya cara untuk mengambil R benda dari N benda. N kombinasi R artinya dari N benda yang kiri kita mau mengambil R benda yang kanan. Permutasi juga sama. N permutasi R artinya dari N benda kita mau mengambil R benda. Jadi, kombinasi dan permutasi sama-sama untuk mencari banyaknya cara kita untuk memilih R benda dari N benda. Sekarang, apa beda kombinasi dan permutasi? Bedanya adalah kalau kombinasi urutan itu tidak penting. Kalau permutasi urutan itu penting. Oke, saya ulangi lagi. N kombinasi NCR itu artinya adalah dari N benda
kita mau mengambil R benda, di mana urutan itu tidak penting. Kalau permutasi NPR itu artinya adalah dari N benda kita mau mengambil R benda, di mana urutan itu penting. Kita lihat kombinasi dulu. Misalkan 10C2 atau 10 kombinasi 2. Di situasi kelas terdapat 10 siswa di mana kita mau memilih 2 orang siswa untuk ikut lomba balap karung. Nah, misalkan sekarang orang pertama yang terpilih adalah Wahab dan orang yang kedua adalah Rahma. Wahab dulu baru Rahma. Misalkan saya balik, orang yang pertama Rahma, orang kedua Wahab. Dari kedua kasus ini apakah beda? Tidak beda teman-teman. Yang terpilih tetap 2, Wahab dan Rahma. Jadi urutan tidak berpengaruh. Nah, kalau permutasi sama lagi contohnya. 10P2 atau 10 permutasi 2. Dari 10 siswa kita mau memilih 2 orang siswa untuk menjadi ketua dan wakil ketua kelas. Jadi pertama kita memilih ketua kelas dulu, baru wakil ketua kelas. Kita pilih Mia dulu, baru Nia. Artinya apa? Nia ketua kelas dan Mia wakil ketua kelas. Kalau kita balik Nia dulu baru Mia, artinya apa? Ketua kelas Mia dan wakil ketua kelas Mia. Apakah sama? Tentu tidak. Karena meskipun Mia dan Nia terpilih, tapi posisinya berbeda. Jadi, di sini urutan mempengaruhi. Kalau urutan mempengaruhi itu permutasi, dan kalau urutan tidak mempengaruhi itu kombinasi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita kerjakan soal permutasi dan kombinasi, kita harus membayangkan soalnya dari mana kita bisa menyimpulkan apakah ini soal kombinasi atau permutasi. Oke, supaya kita lebih paham, kita lihat beberapa kasus ini, dan saya ingin kalau teman-teman menjawab ini termasuk soal permutasi atau kombinasi. Yang pertama, di sebuah kampus terdapat 100 mahasiswa, akan dipilih 10 orang sebagai perwakilan kampus pada sebuah forum. Jadi, apakah ini kombinasi atau permutasi? 1, 2, 3. Ya, kombinasi. Karena urutannya tidak penting. Yang kedua, dari digit-digit 0, 1, 2 sampai dengan 9 akan dipilih 4 digit untuk dijadikan PIN ATM. Apakah ini kombinasi atau permutasi? Kita jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, permutasi. Karena urutan berpengaruh. Contoh, misalkan yang terpilih pertama adalah angka 1, 2, 3, 4. Jadi password kita itu 1, 2, 3, 4. Kalau kita balik, yang terpilih pertama adalah 4, yang kedua adalah 3, yang ketiga adalah 2, dan yang keempat adalah 1, password kita menjadi 4, 3, 2, 1. Apakah urutannya berpengaruh? Tentu iya. Yang terakhir, di dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah, 3 bola putih, dan 3 hitam. Ada beberapa cara untuk mengambil tepat 2 bola merah. Permutasi atau kombinasi? 1, 2, 3. Ya, kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena misalkan saya punya 3 bola merah. Saya misalkan
1 merah, 2 merah, 3 merah. Misalkan kasus yang terpilih yang terambil itu merah 1, merah 2 atau M1, M2. Maka jika saya balik, maka M2, merah 2 dan merah 1 atau M2, M1. Apakah ini sama? Tentu sama, karena urutannya tidak berpengaruh. Maka ini termasuk dengan kombinasi. Selanjutnya, contoh. Di sebuah sanggar seni terdapat 10 anggota. Kita akan memilih 4 penari padupa untuk menyambut tamu di pernikahan Rahma dan Wahab. Ada berapa cara pemilihan? Pertanyaan pertama, ini soal kombinasi atau permutasi? 1, 2, 3. Kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena urutannya tidak berpengaruh. Misalkan yang terpilih adalah Sulpa dan Faika, tapi yang terpilih Sulpa dulu baru Faika, atau sebaliknya Faika dulu baru Sulpa. Ini sama saja, sama-sama mereka yang terpilih. Kita mau memilih 4 dari 10 kombinasi 4. Jadi karena kita sudah paham tentang kombinasi dan permutasi dasar, saya akan kasih tahu kepada kalian rumus kombinasi. Sebelum masuk rumus, kita harus tahu dulu faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial adalah sebuah ekspresi dilambangkan dengan tanda seru. Contoh, 5 tanda seru dan 8 tanda seru. Artinya apa? 5 faktorial, 8 faktorial. 8 faktorial artinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan 5 faktorial yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa faktorial penting? Karena rumus kombinasi pakai faktorial. Kalau kita punya n kombinasi r, itu rumusnya adalah n faktorial dibagi r faktorial dikali n kurang r faktorial. Jadi n kombinasi r sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dalam kurung n dikurang r faktorial. Jadi 10 kombinasi 4 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dalam kurung 10 dikurang 4 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 faktorial sama dengan 10 faktorial, yaitu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Karena di atas dan di bawah ada 6 faktorial, untuk memudahkan kita, jadi 6 faktorial itu dicoret sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 210. Jadi ada 210 cara untuk memilih penari paduka untuk penyambutan tamu. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis permutasi. Jenis permutasi ada 4. Yang pertama, permutasi dengan semua unsur berbeda. Yang kedua, permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Yang ketiga, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Dan yang keempat, permutasi siklik atau permutasi melingkar. Yang pertama, permutasi dengan semua unsur berbeda. Jika ada n unsur yang berbeda diambil n unsur, maka banyak susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah P, N, N sama dengan NPN dibaca permutasi tingkat n dari n unsur. NPR sama dengan PNR sama dengan PNR, itu sama saja. Dari definisi ini, ketika n sama dengan r, rumusnya yaitu P dalam kurung N
n sama dengan n faktorial. Permutasi tingkat n dari n unsur sama dengan n faktorial. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh, untuk menyambut ulang tahun Kota Pinrang yang dihadiri oleh 7 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, panitia akan memasang 7 kursi dari ke-7 kabupaten yang akan hadir. Banyak cara panitia menyusun ke-7 kursi tersebut adalah: jawab, n-nya sama dengan 7, maka permutasi 7 dari 7 sama dengan 7 faktorial. 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 5040 cara untuk menyusun kursi. Selanjutnya yaitu permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Definisinya, banyaknya permutasi n benda yang berlainan bila diambil r sekaligus adalah n per n permutasi r sama dengan n faktorial dibagi n kurang r faktorial. Ini berlaku apabila n lebih besar dari r. Contoh, dari 20 lotre 2 diambil untuk hadiah pertama dan kedua. Hitunglah banyak titik sampel dari ruang T. Jadi jawabannya 20 permutasi 2 sama dengan 20 faktorial dibagi 20 dikurang 2 faktorial sama dengan 20 faktorial per 18 faktorial, karena 20 dikurang 2 hasilnya adalah 18 faktorial sama dengan 20 dikali 19 kali 18 per 18 faktorial. 18 faktorial kita coret untuk memudahkan kita untuk mengalihkannya, jadi sama dengan yang tersisa 20 dikali 19 sama dengan 380 cara. Jadi banyak titik sampel dari ruang T adalah 380. Selanjutnya, contoh 2. Berapa banyak jadwal yang dapat disusun cabang himpunan mahasiswa tadris matematika IAIN Parepare untuk 3 penceramah dalam 3 pertemuan bila ketiganya tersedia berceramah tiap hari selama 5 hari. Banyak jadwal yang dapat disusun adalah 5 permutasi 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial, karena 5 dikurang 3 sama dengan 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi jadwal yang terbentuk yaitu 60 cara. Selanjutnya yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Definisinya yaitu banyaknya permutasi yang berlainan dari n benda bila n1 diantaranya berjenis pertama, n2 berjenis kedua, nk berjenis k. Rumusnya n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali titik-titik nk faktorial. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Sebuah pohon Natal dihiasi dengan 9 bola lampu yang dirangkai seri. Ada berapa cara menyusun 9 bola lampu itu bila 3 diantaranya berwarna merah, 4 kuning, dan 2 biru? Jawab, banyaknya susunan yang berlainan ada 9 faktorial, karena n-nya sama dengan 9, jadi 9 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan, sehingga menghasilkan 1260 cara. Selanjutnya yaitu permutasi siklik. Permutasi yang dibuat dengan menyusun benda secara melingkar disebut permutasi melingkar. 2 permutasi melingkar dianggap tidak berlainan kecuali
bila benda yang berpadanan dalam kedua susunan didahului ataupun diiringi oleh benda yang berlainan jika kita bergerak searah jarum jam. Rumus permutasi siklik. N permutasi siklik sama dengan N kurang 1. Contoh, misalkan A, B, C disusun secara siklik. Ada A, B, C, A, C, B, C, B, A, dan seterusnya. Nah, tapi perhatikan keempat ini. Ini adalah sama. Kenapa? Coba lihat. Kalau kita berputar searah jarum jam, maka A ke B ke C, dan yang kedua A ke B ke C, maka ini sama. Ketiganya juga A ke B ke C. Walaupun A-nya di bawah, B-nya di atas, tapi kalau kita searah jarum jam, kedua yang di atas ini sama. Begitupun yang di bawah, yaitu BAC, BAC. Kalau kita putar searah jarum jam, maka kedua ini sama saja. Itu sebabnya kita tidak hitung. Jadi, secara siklik hanya ada dua kemungkinan. Agar tidak berkali-kali menghitung menyusun yang sama seperti contoh tadi sebelumnya, maka salah satunya harus dianggap diam. Jadi apabila A, C, B, maka itu salah satunya harus diam di tempatnya untuk menghindari agar dalam menghitungnya tidak berulang. Selanjutnya yaitu misalkan A, B, C, D disusun secara siklik. Ada A, B, C, D, ada A, B, D, C, ada A, C, D, B, ada A, C, B, D, ada A, D, C, B, dan ada A, D, B, C. Nah, kalau A-nya bergerak, tidak menutup kemungkinan itu akan terulang. Nah, maksudnya di sini adalah A-nya diam atau A-nya tidak bergerak, A-nya tetap di atas. Kemudian yang bergerak itu cuman A, C, D. Nah, itu sama saja dengan 3 faktorial. 3 double 3, 3 disusun sebanyak 3. Padahal apa? Kalau permutasi biasa A, B, C, D, nah bisa dilihat permutasi biasa di samping. Kita ambil keempat-empatnya, yaitu A 4 faktorial 4 seperti ini. Perhatikan A-nya, ada yang sama, bisa dilihat A-nya yang berwarna merah. Nah, kalau kita susun dari 4 A, B, C, D sebanyak 4, tapi yang siklik itu di sini ada 6. Yang siklik ada 6. Kalau yang siklik ada 6 berarti 6 kali 4 maka 24 atau 4 faktorial. Permutasi siklik itu kalau dikalikan dengan banyaknya anggota itu sama dengan n faktorial. Tadi kita hitung ada 6 dikali banyaknya anggota, 4 sama dengan 4 faktorial. Berarti kalau dipindahkan n faktorial bagian n, ini dikali n, kalau n kurang 1 faktorial maka n-nya habis. Maka permutasi siklik adalah, atau rumus permutasi siklik adalah n dikurang 1 faktorial. Nah, itulah tadi materi mengenai titik sampel. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.